Oke, ibu-ibu ada yang mau bertanya pajak? Oke, silakan. Yang dari Sukabumi dulu ibu-ibu, Mbak. Nanti habis itu dari belakang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi usahanya saya distribusi. Namanya siapa? Dari mana? Biar. Namanya Nabila dari Sukabumi. Kebetulan nerusin usaha orang tua. Nah, terus ya iyalah sama liar sama pajak gitu. Liar. Nah terus saya tuh kebetulan usahanya distribusi. Jadi jualin barang orang. Jadi untungnya tuh bener-bener tipis, setipis tisu. Tapi operasionalnya gede. Nah terus perputaran di kayak yang banyak gitu, berapa M gitu, padahal mah sedikit gitu, cuman lewat doang uangnya teh. Nah terus itu tuh gimana sih Pak cara ngakalinnya biar nggak gede? Nggak, soalnya kalau maksudnya kalau di Ya, terus. kalau waktu apa kan suka apa sih belajar juga sama orang-orang ini. Gak ada ya orang Chinese ya, suka nanya gimana caranya biar perputaran yang gak gede itu tuh dibagi-bagi perusahaannya. Misalnya papa segini, pokoknya di bawah berapa teh? 4,8. Nah tapi itu berarti harus laporan semuanya apa gimana ya? Terus pas kemarin teh kan ada dapat surat cinta juga. Terus kemarin tuh berapa ya? Untungnya teh nama pribadi doang. Harusnya tuh saya bayar 15 juta, tapi saya bilang, aduh punya anak satu, suami jauh, bla 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 gitulah cerita curcol gitu. Nah sama dia teh, untung airnya teh baik, jadi bayar setengahnya doang. Nah tapi itu teh nanti ditagih lagi apa enggak yang setengahnya? Karena asa gimana? Gitulah terus ya itu. Jadi pertanyaan teh, kalau misalnya itu gimana caranya? Apakah ya misalnya 10 M misalnya ya? Kan itu kan udah lewat dari 4,8. Itu tuh apa dibagi-bagi? Nah dibagi-baginya mendingan pribadi apa bikin perusahaan lagi? Terus mendingan PKP apa non PKP sih? Kadang suka bingung PKP non PKP teh. Kadang maksudnya murahan mana bayarnya, non PKP apa PKP gitu? Ya. Tepuk tangan buat Teh Nabila ya. Teh Nabila jangan minder. Itu teman-teman yang ketawa itu biasanya lebih sedih ceritanya tapi. Cuma dia bisa cerita aja, cuma ketawa aja. Monggo Pak, dijawab Pak. Oke, yang pertama saya nggak bisa bantu ngakalin. Yang pertama. Ya. Planning ya. Yang kedua, tadi ada statement tadi kan orang Chinese ngajarinya buka perusahaan. Kalau ditanya bisa strategi itu ya, kalau ditanya strategi itu, ditanya bisa aja. Itu. Tapi ingat harus dihitung ulang. Ya kan? Kalau tadi 18 miliar, misalnya usaha ibu 20 miliar, ya kan? Atau misalnya 10 miliar lah. Tadi di atas 4,8, berarti kan minimal 3 punya perusahaan. Ya kan? Itu harus dihitung ulang, Bu. Dihitung ulang yang pertama laba ruginya, bebannya, bikin SPT-nya, bayar petugas pajaknya, bayar staf pajaknya gitu kan. Ibu harus dihitung ulang. Baik itu penjualannya, terus HPP-nya, terus beban operasional lainnya itu harus dihitung ulang. Apakah efektif atau tidak? Gitu. Karena banyak pengusaha melakukan hal itu, gitu. Bikin perusahaan banyak. Tapi ingat, kalau bikin PT di situ ada saham. Saham atas nama siapa? Atas nama ibu misalnya. Berarti ibu punya saham di perusahaan 3 perusahaan tadi itu, ya 3 perusahaan tadi ada saham. Saham itu adalah harta ibu. Ibu ngelaporin nggak? Hati-hati lagi. Karena biasanya salah satu hobi pengusaha itu bikin perusahaan gitu. Nah, itu hati-hati dihitung ulang. Kalau ditanya efektif atau tidak saya nggak bisa jawab. Itu harus dihitung ulang. Yang ketiga, murahan PP, ada PPN atau tidak ada PPN gitu kan. Ya. Tadi kata ibu mah liar ya. Mohon ibu. Ya. Kayak contoh tadi Bu, kita jual peralatan dapur. Untungnya hanya 1-2%. Kalau kita jual pakai PPN 11%, saya yakin harganya akan kalah bersaing, apalagi di marketplace. Untung jual 10.000, misalnya nambah 11%, berarti kan 11.000. Di marketplace itu nggak ada yang jualan 11.000, pasti itu kita salah saing Bu. Tapi kalau seandainya ibu 11% tadi PPN tadi include di dalam harga penjualan, pasti rugi Bu.
Dilematis kan? Sami, Bu. Amin. Dilematis. Maka solusinya gimana? Ya tadi dihitung ulang. Bisa, misalnya nggak usah bikin perusahaan. Boleh pakai perusahaan, boleh. Berarti yang satu pakai perusahaan, yang satu pakai usahanya ibu. Ya tergantung omsetnya juga kan, Bu. Kalau misalnya omsetnya misalnya 8M, bisa dipecah, pecah ke usaha pribadi, pecah ke usahanya si perusahaan. Tapi ingat hati-hati accountingnya, Bu. Hati-hatinya gimana? Ini ada dua entitas, ya, dua entitas. Entitasnya ibu sama entitasnya perusahaan. Belinya itu satu, Bu. Belinya satu sumber dari satu supplier. Ya, punya persediaan kan. Nah, persediaan ini ngakuinya kemana? Ke orang pribadi atau ke perusahaan? Terkadang orang lalai. Nih, sumbernya satu, punya 100. Ketika si orang pribadi jual, ngambil dari satu sumber yang sama, perusahaan jual dari satu sumber yang sama. Ketika perusahaan, wajib tadi tuh, wajib bikin laporan keuangan. Nah, persediaannya gimana? Pengakuannya ribet. Maka solusinya gimana? Solusinya ketika ibu mengakui ibu punya usaha atau bapak ibu mengakui satu perusahaan, jadi dua entitas, satu perusahaan satu orang pribadi, maka pembeliannya itu pun harus dua. Satu buat orang pribadi, satu buat perusahaan. Jangan beli satu, gitu. Jangan beli satu buat dua entitas. Itu nggak accountingnya nggak akan matching. Gitu Ibu. Ada lagi nggak yang ditanya tadi yang Ibu itu? Itu aja kan ya? Cukup Ibu ya? Kalau perusahaan di PKP itu nggak ada mending-mending. Nggak. Kalau perusahaan di PKP atau pribadi nggak usah PKP atau nggak usah mending-mending gitu, sama aja. Kalau mendang-mendingnya kebutuhan. Kalau Ibu jual, ya plus PPN melebihi harga jual, kan kita juga bersaing juga di lapangan. Apalagi pakai marketplace, ya kan? Bersaing banget. Ketika nambahin PPN, ya Ibu nggak usah pakai PPN, rugi besar. Gitu. Kalau include PPN, nambah rugi. Nambah PPN 10.000 plus PPN yang jual penjual lain harganya di bawah standar. Ketika PPN itu include sama harga jual kita akan rugi besar. Gitu. Maka ketika bicara mana yang terbaik, ya Ibu hitung ulang dulu. Gitu, hitung ulang kalau ditambah PPN harganya bersaing atau tidak. Kalau kurang dari kalau harga jualnya itu include PPN, rugi atau tidak. Kayak tadi alat dapur, untung 2%. Kalau nambahin 11%, dia nggak akan bersaing dengan yang lain, pasti dia akan kalah. Kalau include 11%, ya udah ruginya berapa persen, Bu? 11 kurangi 2%, ya ruginya 9%. Gitu, Bu. Jadi Ibu hitung ulang HPP-nya, harga jualnya, labanya berapa persen, minimal Ibu hitung ulang penjualan sama HPP, itu berapa persen. Nah, apakah ditambahkan PPN atau tidak? Nah, itu Ibu hitung ulang lagi. Gitu, Bu. Jadi soal kebutuhan. Tapi kalau seandainya penjualannya ke pemerintahan, sekarang udah wajib PKP. Dan hati-hati nih, bagi perusahaan yang PKP, pembeliannya nggak pakai PPN juga hati-hati juga. Itu bisa dikenakan pajak lagi, tidak diakui dan lain sebagainya. Pokoknya gitulah, Bu. Wah, cek kurang Sunda mah. Ya, konsultannya aja pusing ya bagi kita. Oke, satu lagi terakhir sebelum kita rehat zuhur yang belakang. Nanti lanjut. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Junianto dari Kebumen, usahanya fashion. Saya mau nanya Pak, ini kan tadi zakat itu kan bisa buat mengurangi atau menghilangkan pajak. Mengurangi. Misalkan tak kewajiban zakat itu di atas kewajiban pajak. Itu bagaimana pelaporannya? Misalkan nih kewajiban pajaknya 20 juta. Zakat itu dikeluarkan 100. Nah itu nanti pelaporannya bagaimana? Iya, apakah ini karena 20 udah bisa masuk semua ke klaim pajaknya 0 misalkan atau bagaimana? Terus yang kedua, ketika ada pembelian tanah non SHM masih SPPT, itu sebaiknya dilaporkan tidak. Ketika penambahan aset tahunan, misalkan dilaporkan, itu nilai pengakuannya berapa persen dari nilai transaksi. Nah, terima kasih. Langsung jawab, Mas. Jawaban pertama saya jawab setelah materi Abi Zuhur karena nanti selaras.
Kalau saya jawab sekarang saya nggak punya bahan, Pak. Yang kedua, soal transaksi tanah tadi, hati-hati yang punya girik ya, yang tanahnya masih girik, segera di SHM-kan, sertifikatkan, karena nanti tidak diakui. Dan sekarang persyaratan girik itu ribet banget. Itu harus ada saksi lah, saksinya yang harus umurnya sama dengan transaksi pada saat itulah, Masya Allah lah. Gitu. Sekarang seperti itu yang punya girik. Nah lalu bagaimana yang dalam peningkatan? Jadi gini Bapak Ibu, kalau bicara nominal harga yang diakui menurut pajak, itu pilihannya dua. Mana yang lebih besar, ya? Mana yang lebih besar, harga transaksi atau harga NJOP? Kalau misalnya harga NJOP-nya 100.000, transaksinya 120.000, maka yang menjadi perhitungan pajak, dasar perhitungan pajak adalah yang 120.000. Kalau misalnya NJOP-nya 100.000, harga transaksinya adalah 80.000, maka yang menjadi perhitungan dasar perhitungan pajak adalah yang 100.000. Mana yang lebih besar? Tapi faktanya di lapangan adalah harga transaksi itu rata-rata kebanyakan itu di atas nilai NJOP. Dan di atas nilai NJOP itu biasanya jauh banget. Kalau misalnya lalu bagaimana terkait transaksi di notaris? Sebenarnya yang paling paham itu adalah PPAT atau notaris. Berapa nominal yang diakui sebenarnya gitu. Tetapi biasanya notaris itu patokannya ya. Patokannya itu 10 sampai 20% di atas NJOP. Kalau misalnya 100.000, berarti biasanya harga pasaran itu sekitar 150 ribuan. Biasanya ya. Nah, di notaris itu pengakuannya biasanya di atas 10 sampai 20% di atas NJOP. Berarti sekitar 120.000. Gitu, Pak. Gitu. Jadi sekali lagi dasar pengenaan pajak itu berdasarkan harga yang tertera di dalam AJB. Soal nominal silakan Bapak Ibu komunikasikan dengan PPAT atau notaris. Gitu, Pak.